telah wafat ibu kami, Eyang Buyut, mertua Eyang Buyut, Ibu Titi Puspa. Siapa yang adalah sosok yang ada di hati saya yang paling dalam. Kita udah nggak punya orang yang paling expert lah menurut saya di dunia seni ya. Salam penghormatan terakhir untuk Mami Titi, legenda musik tanah air yang benar-benar sudah menutup tirai panggungnya dengan sangat luar biasa. Dunia hiburan tanah air baru saja kehilangan penyanyi senior sekaligus komposer Titi Puspa dalam usia 87 tahun pada Kamis sore di Rumah Sakit Medistra Jakarta Selatan setelah menjalani perawatan akibat pecah pembuluh darah. Kabar meninggalnya Titi Puspa disampaikan langsung oleh keluarganya dan rencananya akan disemayamkan di Wisma Puspa Pancoran Timur Raya. Berpulangnya penyanyi legendaris Indonesia Titi Puspa bagai awan mendung yang menyelimuti panggung hiburan tanah air. Perjalanan panjang sang legenda dalam menorehkan tinta emas dalam berkarya memang pantas ditangisi kepergiannya. Tidak hanya oleh sanak dan keluarganya saja, tetapi juga penggemar dan orang-orang terdekatnya yang sudah lama menjadikan Titi Puspa sebagai idola dan inspirasi dalam berkarya. Lantas seperti apa suasana di rumah duka dan apa kata keluarga yang ditinggalkannya? Wa inna lillahi rojiun. Telah wafat ibu kami, Eyang Buyut, mertua Eyang Buyut, Ibu Titi Puspa, Ibu Hajah Titi Puspa, usia 87 tahun. Hari ini 10 April 2025 pukul 16.25 di Rumah Sakit Medistra dengan tenang, dengan damai. Terima kasih atas doa-doa dari handai tolan, sobat, sahabat, kerabat, sejawat Eyang Titi Puspa yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala se-Indonesia. Mohon maaf apabila ada kesalahan dari Eyang Titi Puspa. Selama 67 tahun beliau berkarir di negeri tercinta ini, Indonesia.
Mohon maaf kalau ada salah kata, salah laku. Tolong doakan ibu saya agar supaya perjalanannya lancar. Insya Allah akan kami disemayamkan di Wisma Puspa Pancoran Timur Raya. Jadi terima kasih telah menyertai kehidupan profesinya Eyang Titi Puspa selama 72 tahun professionally on stage in this country. Jadi dia berterima kasih kepada negara ini dan tentunya juga berterima kasih kepada teman-teman wartawan dan semua masyarakat Indonesia dimanapun berada. Terima kasih telah mau menerima karya-karya Titi Puspa yang kualitasnya tidak seberapa. Wafatnya Titi Puspa di usia yang tidak lagi muda ternyata meninggalkan cerita pahit atas apa yang dialaminya hingga harus mendapat perawatan serius di rumah sakit. Setidaknya kabar itu diceritakan Peti Tunjung Sari yang tidak lain anak almarhumah Eyang Titi Puspa. Penyanyi legendaris itu harus dilarikan ke rumah sakit usai jatuh ambruk saat sedang syuting pada suatu program televisi, tepatnya pada tanggal 26 Maret 2025 lalu. Dan yang mengejutkan keluarga, kondisi kesehatan Eyang Titi Puspa sempat berangsur membaik sebelum dikabarkan meninggal dunia. Riwayat sakit yang diderita Eyang Titi Puspa sebenarnya sudah cukup lama sebelum pelantun tembang Kupu-Kupu Malam itu dinyatakan meninggal dunia. Lantas seperti apa cerita keluarga mengenai kronologis wafatnya Titi Puspa? Ya, memang ada kejadian di tanggal 26 Maret 2025 jam 8 malam ketika Ibu Titi Puspa sedang menyelesaikan recording di Lapor Pak Trans 7 terjadi pingsan jam 8.30 dan alhamdulillah itu sudah menyelesaikan tiga episode lah gitu ya. Kemudian langsung ya saya ucapkan terima kasih kepada tim Trans 7 yang langsung membawa Ibu Titi Puspa ke Medistra dan ternyata setelah diperiksa ada perdarahan otak di sebelah kiri, kepala kiri. Nah itu memang termasuk yang serius karena Ibu Titi usianya 87 tahun. Terima kasih kepada Medistra yang begitu cepat menangani ibu saya, diadakan tindakan dan memang ternyata ada perdarahan. Dan hari pertama, kedua, ketiga masalah operasi itu berjalan dengan baik dan termasuk sukses. Eyang di rumah sakit dari tanggal 26 Maret. Waktu itu alhamdulillah dia menyelesaikan 3 episode acara Lapor Pak di Trans 7. Dan ketika selesai dia pingsan dan ternyata itu adalah pecah pembuluh darah otak sebelah kiri. Operasinya berhasil dengan baik, darahnya keluar dari otak kiri rada banyak. Bisa sadar di hari ketiga atau keempat, tapi memburuk lagi karena badannya panas. Ya mohon maklum karena ibu saya 87 tahun, jadi mungkin badannya ya sudah 87 tahun, tapi memang beliau itu sebetulnya kepada saya dan adik saya Ella Puspasari, Ella Reza Kamarula itu sudah sering mengatakan bahwasanya
kalau bahasa Jawa, Gusti Allah monggo kula dibundut. Maksudnya bukan silakan saya diambil kalau saya sudah tidak berguna. Kesedihan atas kabar meninggalnya Titi Puspa juga dirasakan penyanyi dangdut Inul Daratista. Bagaimana tidak, sejak dirawat di rumah sakit di hari pertama, pemilik goyang ngebor itu sudah menemani Titi Puspa atas pembaringannya. Dan siapa sangka saat Inul Daratista pulang untuk menyiapkan makanan untuk suami dan anaknya, sang idola penyanyi legendaris Indonesia itu berpulang. Alhasil tetes air mata tak lagi terbendung, Inul tak dapat menutupi kesedihannya. Lantas seperti apa sosok Titi Puspa di mata Inul Daratista yang dikabarkan ikut andil membesarkan karir Inul di dunia tarik suara? Jangan deket-deket dong. Pak, ini Pak Eyang adalah sosok yang ada di hati saya yang paling dalam. Tapi yang jelas Eyang sangat cantik sekali. Eyang itu adalah sosok yang semangatnya nggak bisa ditiru oleh kita. Kenangannya banyak sekali. Tapi saya bersyukur karena ketika Eyang dalam kondisi sakit, saya bisa nungguin dari hari pertama sampai beliau menghembuskan nafas. Saya bisa nungguin, bisa dekat sama beliau. Tapi saya bersyukur karena pas kebetulan saya tidak kemana-mana dan di hari pertama beliau tindakan operasi, sampai beliau menghembuskan nafas terakhir aku nungguin. Cuman sedihnya tadi dari pagi saya nungguin, saya pulang ganti baju karena masakin Mas Adam sebentar terus balik lagi, dapat kabar Eyang udah nggak ada. Semua momen indah yang dekat sama Eyang pasti menjadi kenangan yang manis. Satunya pada saat di Belanda itu ya. Jadi mohon doanya ya, mudah-mudahan Eyang husnul khotimah, apalagi di bulan Syawal, hari yang baik. Saya sudah berhari-hari di sini. Tadi barusan saya pulang, saya ngajar di kampus Trisakti tadi pagi. Kalau saya lihat, saya suruh murid saya presentasi, saya periksa telepon saya, Ibu Titi meninggal. Saya kemarin kesini terus dan dikatakan dia cuma drop banget. Jadi saya langsung ke sini. Tapi kalau saya menurut Bapak saya, ini yang terbaik Tuhan kasih sama Ibu Titi. Karena bagi saya Mbak Titi itu orang yang baik, dibuat meninggal dalam keadaan baik, dan diberikan juga kesempatan untuk berobat. Jadi menurut Bapak saya, apapun yang dibuat oleh keluarganya sudah yang terbaik. Dan Mbak Titi meninggal dalam keadaan sangat-sangat baik. Kami itu dekat dari lebih ya, 60 tahun kita bersahabat. Karena kan Peti juga teman saya. Dan bagi saya, insya Allah dia meninggal dan husnul khotimah. Saya bersyukur sekali karena dia kerjanya sama saya itu bercanda. Karena kita udah nenek-nenek kan. Saya 76, beliau 80 tahun ini. Terakhir saya bicara 2 hari sebelum tanggal 26. Saya ingat benar tanggal 24 kita ngobrol lama. Terus udah ya Mbak, dia kayaknya malas dengan dia mau tetap mau ngobrol. Saya bilang, udah ya Mbak, cucuku udah datang semua. Itu aja, selesai. Mudah-mudahan kita doain ya. Berpulangnya Titi Puspa juga ditangisi oleh artis lainnya. Sebut saja Camelia Malik, diva pop Krisdayanti, hingga penyanyi lawas Hetty Koes Endang. Dalam karir mereka, Titi Puspa merupakan inspirasi sekaligus musisi besar yang karyanya tak lekang dilindas zaman. Kiprahnya di dunia seni dan hiburan memang tidak diragukan. Totalitasnya dalam berkarya membuat siapa saja dibuat terlena, sebab sukar dicari tandingannya. Dan kabar meninggalnya sang legenda pada Kamis sore kemarin akibat pecah pembuluh darah membuat sejumlah artis tanah air berbondong-bondong menyambangi rumah duka untuk memberikan penghormatan terakhir. Kita udah nggak punya
orang yang paling expert lah menurut saya di dunia seni ya, terutama musik itu ya. Ya hilang gitu. Tapi harus ikhlas sebagai orang-orang yang punya iman. Salam penghormatan terakhir untuk Mami Titi, legenda musik tanah air yang benar-benar sudah menutup tirai panggungnya dengan sangat luar biasa. Saya senang bisa ketemu banyak rekan, tokoh dari berbagai kalangan yang kita udah bertahun-tahun, mungkin bisa puluhan tahun nggak ketemu. Terus tadi ketemu banyak sekali, ada Ebit GAD, kan jarang banget saya pernah bikin album Ebit tahun 80-an ya. Nah, tadi ketemu, terus banyak lagi lah yang rekan-rekan yang Tante Titi ya seperti apa ya, menyatukan berbagai generasi, berbagai profesi. Semua kalau lihat Tante Titi itu kayak apa ya, nomor satu lah gitu ya. Yang luar biasa juga di mata saya adalah Tante Titi selalu positif. Innalillahi wa inna ilaihi rojiun. Baru dapat kabar barusan bahwa Tante Titi Puspa, Eyang Titi Puspa yang kita kenal, meninggal dunia sore barusan. Semoga Tante Titi, Eyang Titi meninggal dalam husnul khotimah. Tante, kita sayang Tante semuanya. Semoga Tante meninggal dalam keadaan tenang dan keluarga yang ditinggalkan juga sabar dan ikhlas. Tante Titi, selamat jalan. Banyak bantu, banyak support. Yang sebelum operasi ya, waktu lagi nonton musical, dia masih keadaan sehat. Ya, doanya pasti ya mudah-mudahan dilakukan. Eyang Titi adalah seorang pahlawan musik yang saya lihat, yang saya perhatikan betul karya-karyanya. Beliau adalah sebuah keajaiban untuk Indonesia, seorang wanita hebat dengan karya-karyanya yang membuktikan bahwa menunjukkan semua yang dia tulis itu karya-karya yang abadi. Saya mengenal betul Tante Titi, Eyang Titi semenjak melihat karya-karyanya dari mulai Papiko dari saya waktu kecil, dan saya bersama kakak saya almarhum Elva Surya dalam banyak buat proses orkestra dan sebagainya. Saya melihat dalam tumbuh kembang dan melihat bagaimana jasa besar seorang Eyang Titi Puspa buat Indonesia. Jadi saya pribadi ada kekagetan yang luar biasa, kehilangan pahlawan yang baik buat Indonesia. Yang jelas kami musisi Indonesia, komposer Indonesia, insan musik, insan seni mendoakan agar pahlawan kami mendapatkan surga Allah dan mendapat tempat terindah Tuhan Yang Maha Esa. Dan saya tahu karya-karyanya akan abadi di langit seni Indonesia. Mungkin itu saja teman-teman. Eyangnya udah nggak bisa dihitung pakai jari gitu. Karena Eyang udah kayak ibu aku sendiri, udah kayak nenek aku sendiri. Oh, Eyang tuh suka nontonin aku di Brownie setiap hari. Jadi kalau aku lagi kelihatan malas kerja, lagi sedih atau lagi nggak ada senyumnya, dia pasti telepon. Terus kalau aku lagi performanya lagi bagus, Eyang juga pasti telepon. Dia kan living legend ya. Titi Puspa tidak hanya dikenal di kalangan selebritis tanah air, tetapi juga sejumlah tokoh publik, seperti mantan Gubernur Jakarta Sutioso hingga pengacara senior Oce Kaligis, yang mengaku berteman dekat dengan Titi Puspa. Kedekatan Titi Puspa dengan para tokoh publik menandakan pergaulannya yang luas dan tidak berjarak dengan semua kalangan. Menjadi wajar jika Titi Puspa diterima di semua kalangan. Lantas seperti apa cerita mengenai sosok Titi Puspa yang tidak diketahui banyak orang? Dan berikut kesaksian sejumlah tokoh publik mengenai Titi Puspa. Beliau memang seorang seniman besar, bukan saja bisa nyanyi apa saja ya, tetapi juga bisa guyonan gitu ya. Manusia apa itu kita sangat agak
saat beliau meninggal saya sangat kaget. Saya kenal beliau sejak saya masih kecil. Ya, waktu itu saya pernah bermain film. Maju dikit, no. Beliau menjadi nenek. Dan yang saya kenal beliau siapa yang nggak kenal ini sebagai penyanyi luar biasa, sebagai pencipta lagu luar biasa. Dan terakhir saya ketemu beliau kemarin pada waktu tanggal 9 Maret kalau saya nggak salah. Itu hari musik nasional. Nah, memang waktu itu Titik sebagai musik roda melihat beberapa ya apa ya adik-adiknya atau para pencipta lagu yang tergabung dalam pabrik hari musik itu yang terakhir saya datang begitu ya. Saya lihat sih oke normal ya, nggak ya saya dulu waktu saya dengar beliau masuk rumah sakit apalagi saya nggak tahu betul tidak ada cangkul. Saya nggak lihat tanda-tanda pada waktu terakhir saya ketemu walaupun memang beliau sudah di kursi roda atau PMI, makan biasa normal biasa, tapi memang nggak lama ya mungkin acaranya saya juga jam 7 malam tapi artinya ya mungkin yang saya paham beliau umur kan 80 kan, tapi tanda sakit nggak kelihatan. Makanya waktu saya mendengar berita bahwa beliau masuk ICU karena ada kesehatan tentu saja kalau sampai penyamin mungkin beliau lebih di atas lagi kan. Zaman masih almarhum Selamat beliau masih di atas lagi. Artinya saya tahu sejarah beliau sebagai seorang ya seniman, dan waktu itu saya masih sempat ketemu, masih sempat kenal dengan Om Musmualin segala macam. Waktu masih mereka tinggal di jalan Surabaya. Jadi saya kenal Bang Betty masih ya masih banyak kita masih bertemu. Enggak ada, beliau kan selalu apa ya? Ya kalau bicara musik dia apa? Tapi kenal orang memang agak dia lupa lah gitu. Dia bilang kan itu siapa no? Padahal itu tetangga dia gitu kan. Ketua pabrik kan Mas Bonoyan Belas kan. Jadi dia lupa sementara saya berbandel dari awal. Tapi memang Mama Titi itu orang yang cerdas. Apa ya? Apa namanya? Humble sekali. Paling cepat untuk bikin orang ketawa. Dan ketawa dia kan khas kan. Udah kalau dia kekakak-kakak ya udah yang pasti kita semua kehilangan, tapi yang kita ikhlas usia bisa kita mulai berapa tahun beliau lebih kan beliau tentu semua Indonesia berduka cita atas apa ini. Jadi makanya saya khusus datang karena persahabatan saya sama beliau udah 30 tahun yang lewat. Dan saya nggak menyesal karena semua perkaranya tanpa bayar. Dia orang penting. Saya ngambil duit besar sen. Terakhir dia masih kirim dia punya catering waktu Natal ke kantor saya. Kami waktu saya ujian S3 dia hadir di Unpad. Di dalam segala, tapi saya nggak pernah ngomong kan. Semua selebritis banyak yang saya pegang nggak pernah saya ngomong loh. Tapi ya nggak, saya cuma katakan saya dekat sekali. Karena kita hubungan baik ya, bukan cuma karena hubungan antara pengacara dan lain, tapi hubungan persahabatan. Kayak anak-anaknya tahu semua Pak. Ya. Apa? Kalau saya kan Katolik ya, mohon maaf. Pasti dia di surga karena dia orang baik. Tuhan maaf pengampun. Ya. Kalau itu keyakinan saya ya. Terima kasih. Iya, saya sangat-sangat terpukul karena seminggu sebelum 13 hari sebelum beliau pingsan pada waktu syuting itu saya bertemu, dan ini kenangan yang sangat indah waktu itu. Saya habis operasi katarak, mata sebelah kiri baru keluar, beliau sedang kontrol. Dan beliau selalu begitu, kalau dengan saya selalu memeluk dan selalu memberi semangat. Dan beliau sebetulnya adalah guru kreativitas saya setelah Pak Kasur. Kreatif di dalam mencipta lagu. Jadi waktu saya mencipta lagu anak-anak, lagu Sikomo dan sebagainya, salah satu yang mendorong adalah juga beliau. Terus berkarya banyak sekali. Artinya yaitu beliau sahabat banyak orang, beliau rendah hati, beliau kreatif, beliau tetap menjaga kesehatan, baik kesehatan fisik maupun kesehatan mentalnya. Jadi ini yang saya belajar banyak dari beliau. Iya, buat saya beliau saya kira juga idola banyak orang karena tadi kreativitasnya, awet mudanya, rendah hatinya, penuh rasa persahabatan.
Dan salah satu kata yang saya jadikan pegangan adalah selalu penuh rasa syukur. Dan itu yang selalu saya pegang, dan itu salah satu waktu itu apa resep awet muda Eyang, saya bilang begitu, yaitu penuh rasa syukur. Salah satu kekuatan mental yang harus dipertahankan adalah penuh rasa syukur. Dengan rasa syukur kita akan bahagia. Saya pernah merasakan jadi gelandangan, saya pernah menjadi pembantu rumah tangga dan sebagainya, tapi kemudian saya simpulkan benar apa yang diajarkan oleh beliau. Kami segenap redaksi tim cumi-cumi.com turut berbelasungkawa atas meninggalnya penyanyi senior, komposer, sekaligus artis kenamaan Titiek Puspa dalam usia 87 tahun pada Kamis sore kemarin. Semoga almarhumah dilapangkan kuburnya dan keluarga yang ditinggalkan diberikan kesabaran. Selamat jalan sang legenda, selamat jalan Titiek Puspa. Nah, selesai sudah Cumi Lovers. Saksikan terus Cumi Camp In Depth, kabar lengkap, mendalam, dan akurat dari narasumber terpercaya. Dan jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube Cumi Cumi.